Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nisa Rahmawati, NIM 060403200082, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kutipan dalam karya ilmiah. Mengutip merupakan pekerjaan yang dapat menunjukkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, mengutip harus dilakukan secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Ketika kita akan mengutip, perlulah kita mempelajari tentang bagaimana teknik pengutipan sesuai dengan standar ilmiah. Untuk itu, kita juga perlu memperhatikan bahwa mengutiplah dengan sehemat-hematnya. Maksudnya sehemat-hematnya itu bukan berarti kita irit kata ya guys. Jadi gini, mengutiplah jika dirasa sangat perlu semata-mata, karena terlalu banyak mengutip itu akan mengganggu kelancaran bahasa dalam karya ilmiah kalian. Ada dua sistem dalam mengutip sumber sebagai rujukan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Pada sistem pertama ini, yang catatan ini, identitas rujukan seperti nama penulis, tahun, dan halaman tidak ditampilkan langsung. Sedangkan pada sistem kedua, identitas tersebut ditampilkan. Pada sistem pertama ini, di akhir kutipan itu ditampilkan nomor berupa angka yang ditulis agak ke atas dengan ukuran huruf lebih kecil atau superscript. Kemudian angka tersebut akan dirujukan kepada catatan kaki pada bagian bawah halaman. Pada sistem tradisional atau footnote ini digunakan kata seperti ibid, load-sheet, dan object untuk pengacuan rujukan sebelumnya. Sedangkan dalam sistem Harvard tidak demikian. Dalam sistem penulisan referensi Harvard, kutipan singkat terhadap sumber ditulis dalam kurung di dalam teks dari suatu artikel, dan kutipan lengkapnya dikumpulkan dalam urutan abjad di bawah judul referensi daftar rujukan di bagian akhir. Nah, setelah itu kita harus mengetahui apa itu kutipan. Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau paragraf dari pengarang aslinya di dalam buku atau sumber lainnya. Kutipan itu ada dua jenis guys. Jadi ada kutipan singkat, kutipan pendek, dan juga kutipan panjang. Ada dua macam juga kutipan itu, ada kutipan langsung dan juga tidak langsung. Nah, sekarang apa sih pengertian kutipan langsung itu? Kutipan langsung itu merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa ada penambahan. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa dia sendiri. Cara melakukan kutipan langsung, ketika kutipan tersebut ada 4 baris atau kurang, yaitu langsung pendek ya. Jadi 1, kutipan itu dikutip apa adanya, kemudian diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis. Terus kemudian jarak baris kutipan itu 2 spasi. Keempat, dibubuhi tanda kutip. Yang kelima, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumbernya tadi. Kemudian yang keenam, jika berbahasa asing atau berbahasa lain, maka kutipan tadi ditulisnya itu dimiringkan. Kemudian yang ketujuh, jika ada kesalahan ketik pada kutipan, maka tambahkan kata SIC dalam kurung di kanan kata yang salah tadi. Dan yang terakhir, jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, maka ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah. Jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan. Dan 4 titik jika di bagian akhir kalimat. Kemudian, jika ada kutipan tadi lebih dari 4 baris ya.
kutipan panjang, maka 1 dikutip dengan apa adanya. Dan kedua ini dipisahkan dari teks paparan penulis dalam format paragraf di bawah paparan penulis. Jadi kalau menurut saya pribadi itu ini nantinya dibuat paragraf sendiri gitu ya guys. Kemudian yang ketiga, jarak baris kutipan 1 spasi. Yang keempat, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni ada nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumbernya. Dan yang terakhir kelima, ini jika berbahasa asing atau berbahasa lain, maka kutipan tadi tulisannya itu dimiringkan. Cara untuk melakukan kutipan tidak langsung. 1. Dengan menggunakan redaksi dari penulis sendiri. 2. Mencantumkan sumber, meliputi nama penulis, tahun, dan halaman. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. Thanks juga udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.